Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Maulana di channel Santri Cikalongwetan, tentunya di podcast Tren. Podcastnya anak pesantren, pesantrennya tren, santrinya keren. Untuk hari ini special edition, kita berada di Pantai Carita di Provinsi Banten ya, Kota Pandeglang. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sebuah rutinitas tahunan di mana kami sebagai guru-guru, sebagai mudarisa SMP boarding school dan SMA boarding school Al-Hasanah beserta beberapa mudaris-mudarisah dari Pondok Pesantren Al-Islamiyah beserta juga guru-guru dari RA Al-Hilal. Di sini kami sedang melaksanakan healer. Dan kami memanfaatkan momentum yang penuh dengan kebahagiaan ini dengan mengadakan sebuah podcast. Meskipun ya agak gimana ya, kalau misalkan podcast kan biasanya di ruangan tertutup, tapi kita berada di ruangan terbuka. Ya nggak apa-apa lah, mungkin ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kita bersama dan memanfaatkan momentum yang lebih baik lagi. Dan di sini saya sedang berada dengan Bapak Wayan Suciadi. Betul Bapak? Betul. Coba kenalan dulu dong sama pemirsa yang ada di sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wayan Suciadi ya. Kebetulan guru di SMP Al-Hasanah. Saya asal itu dari Kecamatan Cipendei. Kecamatan Cipendei, tepatnya berada di Desa Jatimekar. Desa Jatimekar. Ya. Alhamdulillah di sekolah itu saya mengajarkan mata pelajaran matematika. Gitu. Mengajarkan matematika mungkin untuk diri saya sendiri itu cukup aneh gitu ya. Iya, cukup aneh karena dulu ini kita belum ke judul Pak. Oh, belum. Masih perkenalan. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ngobrol lanjut Bapak. aja, Ya, sebagai spoiler buat teman-teman. Ya, buat teman-teman biar agak nyambung ngobrolnya. Di sini saya special edisi di Pantai Cerita ini saya mau menggambar dan menggariskan cerita tersendiri di mana saya akan membawa judul Suka dan Duka Menjadi Guru. Berhubung kita sedang liburan, kita sedang healing, kita sedang healer otak dan healer badan ya, biar agak fresh lagi. Nah, itu melahirkan sebuah kesan dan pesan sebagai seorang guru. Nah, berhubung ini ada Pak Wayan, kita tanya langsung yuk, suka duka menjadi guru dari Pak Wayan. Dan memang sepertinya kesan dan pesan guru-guru yang lain juga sama ya. Di balik mereka sedang berlibur pasti ada kesan dan pesan suka dan duka sebagai guru. Nah, sekarang Pak Wayan coba jelaskan dan utarakan sukanya itu bagaimana, dukanya itu bagaimana. Terus emang Pak Wayan itu beneran niat menjadi guru atau memang sebelumnya nggak ada niat sama sekali? Coba boleh dijelaskan Pak Wayan? Oke. Mungkin saya akan awali dulu dari apakah saya itu berkeinginan maksimal menjadi guru dari awal gitu ya. Ketika berbicara dulu sebelum kuliah itu, saya itu sebenarnya tidak ingin menjadi bukan tidak ingin menjadi guru, tapi keinginan itu ingin masuk ke jurusan yang lain. Sebetulnya awalnya apa tuh? itu dulu itu ingin masuk ke jurusan biologi, kalau tidak biologi peternakan, pertanian ataupun perikanan. Ya, mungkin ya teman-teman yang lain sudah pada tahu saya itu suka ingu-inguan gitu ya. memelihara seperti itu. Ya. Dulu itu sempat beberapa kampus saya mendaftar, namun tidak diterima. Dulu itu ada cerita sendiri nggak? Dulu itu sempat ketika saya itu ingin ke UIN Bandung itu saya emang di UIN Bandung itu ngambil jurusannya
biologi sama matematika sih. Gitu, ta. Cuma saya itu lebih keingin biologi gitu ta, waktu itu. Saya itu daftar ke UIN itu sampai 3 jalur. Mandiri, terus yang SBMPTN, terus satu lagi teh rapot. SN. Nah itu sampai menginap. Ada beberapa satu cerita itu ketika kan jarang main ke kota ya dulu. Main bertiga sama teman, berangkat kan besoknya mau tes, waktu itu nginep dulu tuh di Masjid Agung Bandung. Karena taunya yang bisa singgah itu di sana. Karena peta untuk Cibiru UIN itu tidak tahu gitu. Iya, jauh banget itu dari Masjid Agung Bandung ke Cibiru jauh, Pak. Lumayan. Targetnya tuh nginep di sana, besoknya pakai Damri. Dan ada satu cerita itu ketika waktu tidur itu karena takut ngedengar ketika di kampung itu, kalau di kota kalau nginep di tempat umum itu bisa ada yang maling atau apa. Pas itu di kali dan pas di bawah tidur. Pas bawah tidur balik ke kaki, kita bertiga pakai sarung sorban disatuin sebelah kaki itu. Karena saking takutnya dan kurang pengalamannya bermain ke kota lah seperti itu. Ya pada akhirnya itu menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan sampai sekarang kita bertemu dengan kedua teman tersebut seperti itu. Lanjut lagi ketika mendaftar itu dua-duanya saya tidak diterima. Hanya satu teman saya yang lolos. Sedih ya? Lumayan cukup sedih gitu. Pada akhirnya saya mendaftar di daerah Cimahi. Gitu. Dan bukan sudah pasrah pada akhirnya. Pada akhirnya saya mengambil matematika. Gitu, matematika. Cuma emang di awal itu keinginan saya tidak maksimal untuk belajar matematika. Makanya lulusnya telat ya, Pak? Bisa jadi. Namun keinginan saya nyaman belajar itu berada di pertengahan kuliah ke akhir gitu, karena biayain pertama tanggung jawab ke rumah pada keluarga, orang tua. Yang kedua mau cari apa lagi gitu. Tak mungkin kan ketika saya kuliah jurusan matematika tanpa ada rencana dari dulu, itu mungkin sudah menjadi takdir. Iya. Yang pada akhirnya ini takdir saya, ini kenyataan yang saya terima, itu seperti itu. Ya udah, maksimalkan saja, mau apa lagi, itu seperti itu. Pada akhirnya alhamdulillah gitu, beres dengan sedikit terlambat. Setelah keluar, alhamdulillah ketemu dengan guru waktu di Arya Punayah, waktu di Cipendei. Pada akhirnya ngobrol, masuk, nyoba belajar, nyoba ngajar dulu di awal itu. Kan awalnya mah nggak ada niat ngajar. Awalnya itu setelah lulus itu nggak ada. Pengen Nggak juga. Pengen mancing, jadi tur mancing. Pengen kerja asalnya di pabrik dan yang lainnya. Cuma awalnya itu kan sama ya itu ditanya, yang sekarang di mana? Udah lulus belum? Jurusan apa? Matematika. Kebetulan di Cikalong itu di Alhasana Teh Iyom itu guru senior itu sedang cuti hamil, mau cuti hamil. Kebetulan ya gantiin cuti dulu. Oke, siap. Dan saya itu berpikir itu paling cuma dalam jangka 3 bulan atau 1 semester gitu. Saya ketika ngajar itu sambil nyiapin lamaran buat ke yang lain. Paling cuma 6 bulan atau 3 bulan, karena saya belum tahu sistem pendidikan itu seperti apa, dengan siswa banyaknya segini butuh guru berapa gitu kan, tidak tahu. Saya berpikir simpel aja seperti itu. Ya udah, saya cuti. Ketika Teo masuk lagi, ya saya keluar gitu. Waktu itu ketika berjalan setahun, nah ini berhubungan dengan kenyamanan yang saya dapatkan ketika di awal tahun saya belajar.
mengajar ya, belajar mengajar. Baru semester 1 kan langsung injak Desember. Kan waktu itu saya langsung main. Itu healing guru-guru tahunan. Kalau untuk yang lain Yang kayak gini, kegiatan kayak gini. dan dirasa seperti itu membuat saya guru baru, cuma saya itu anggap adanya gitu. Dianggap ada. Iya, meskipun saya baru, oh ya udah kamu sama-sama guru sama dengan yang lain gitu, tidak dibeda-bedakan ataupun di yang lainnya gitu. Makanya ya itu khususnya pribadi saya ya, membuat saya nyaman seperti itu, nyaman. Saya berlanjut sampai sekarang menginjak tahun ke 3 ke 4. Alhamdulillah. Menginjak tahun keempat. Nah itu teman-teman, Alhamdulillah. saya bertanya dan mengajak Pak Wayan sebagai narasumber itu memang awalnya beliau pernah bercerita bahwa beliau tidak pernah berkeinginan untuk menjadi seorang guru dan tidak ada potensi sedikit pun menjadi seorang guru, tapi sekarang di sekolah itu beliau menjadi guren, guru terkeren, guru terfavorit. Alasannya saya tanya kepada anak-anak, kenapa Pak Wayan dijadikan guru favorit dan dijadikan guru terkeren? Ternyata alasannya satu, karena jarang mencatat. Padahal pembelajarannya itu matematika. Satu semester cuman mencatat 2 lembar saja. Dan itu menjadi salah satu alasan Pak Wayan itu di sekolah menjadi guru favorit. Mungkin saya akan mengikuti Pak Wayan ya, agar menjadi guru favorit. Iya. Ada sedikit boleh bercerita? Oke, boleh. Ya. Mengenai tahun pertama, mungkin efek dari saya tidak mempersiapkan untuk mengajar ya, setahun ke depan itu seperti apa. Emang ketika di kelas itu kan matematika itu khususnya mata pelajaran saya itu harusnya itu lebih banyak latihan ya, sering latihan gitu. Dulu itu saya kebanyakan berbicara, gitu menulis materi, contohnya konsep bilangan, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, udah di bold seperti itu. Saya menjelaskan, oh gini. Jadi saya menerapkan pembelajaran untuk anak-anak SMA ataupun kuliah. Jadi sudah masuk ke ranah abstrak. Dulu itu saya menjelaskan di board itu cuma nulis sebagian saja. Bilangan bulat positif, contoh 1, bilangan bulat negatif, contoh negatif 1. Udah, nggak dijelaskan, diumpamakan ke garis bilangan, diumpamakan ke suhu, nggak seperti itu. Tahun pertama saya. Tahun pertama seperti itu Dan menjadi guru favorit. Iya, terus tapi alhamdulillahnya emang untuk yang saya terapkan sekarang itu tidak menerapkan, saya mengevaluasi ya tahun awal itu tetap kita itu harus sering latihan dalam segala hal Meskipun posisinya sebagai pengajar juga tetap harus belajar. Harus banyak latihan. Saya itu sangat terasa ketika mulai mengajar itu saya belajar lagi materi-materi anak-anak, malamnya saya mengulang lagi gitu. Karena emang karena adanya tuntutan dan kewajiban terutama gitu. Anak itu sudah dititipkan kepada kita dan orang tua itu, kemudian saya dulu wali kelas, banyak yang langsung jadi wali kelas, banyak yang anak saya gimana, itu merupakan salah satu ya pecutan buat saya untuk memberikan pengalaman saya, ilmu saya yang saya bisa diberikan kepada anak-anak, memicu saya belajar kembali. Seperti itu. Apalagi ya? Oh ya, oke. Itu cerita Pak Wayan ya. Sekilas mungkin saya tahu ternyata menetapnya beliau menjadi seorang guru sekarang ternyata ada satu poin yang begitu penting, yaitu hadirnya kenyamanan. Terkadang pekerjaan apapun yang memang kalau dilihat dari segi honorium ya, dari segi ujroh lah, itu tidak seberapa, tapi dengan adanya kenyamanan itu bisa melebihi segalanya. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga honoriumnya yang gede-gede, ujrohnya yang gede-gede, tapi tidak ada kenyamanan, malah ada tekanan. Seolah-olah dia itu hidup sebagai mesin, Pak. Nah, itu ada banyak pengalaman seperti itu, dan itulah
salah satu cerita Pawayan tentang menjadi seorang guru. Dan sekarang kita lanjut, tadi ada 2 poin lagi yang belum terjawab. Pawayan, coba sukanya menjadi seorang guru bagaimana? Suka itu suka dan nyaman, mungkin agak berkaitan ya, mungkin sedikit berbeda. Saya itu merasakan nyaman dan semangat ingin mengajar itu ketika menginjak awal tahun pertama pembagian rapot. Pembagian rapot kan saya dulu pembagian rapot bayangan cuma pembagian saja seperti itu. Namun ketika waktu itu satu orang tua mendatangi saya. Pak, anak saya seperti apa, belajarnya gimana, segala sesuatu ditanyakan, seolah-olah emang percaya banget ya sama Bapak ya? Dan saya di sana pun merasa saya itu tidak mempelajari semuanya tentang anak-anak gitu. Ketika di pondok ya udah, dulu saya berpikirnya ya udah itu urusan pembimbing, saya itu hanya sekedar di kelas gitu. Pemikiran yang kurang tepat saya itu seperti itu. Maka dari sana saya ini hal yang saya perbaiki. Setelah saya perbaiki, di tahun kedua itu menemukan ketika ada orang tua berbicara, Pak, anak saya, gini Bu, melihat orang tua itu mendengar apa yang saya katakan, baik itu anaknya kurang baik atau bangor dan yang baik, tapi ketika mereka mendengar dari guru, mereka itu terlihat alhamdulillah. Meskipun bangor, tapi alhamdulillah ada peningkatan Pak. Ketika waktu di rumah mah meskipun bangornya agak menurun lah, masih masuk kategori bangor gitu. Cuma emang saya mempunyai kepuasan tersendiri ketika ada perubahan. Gitu. Ya, ketika melihat orang tua, alhamdulillah. Ya mungkin saya teringat sama ibu yang di rumah gitu ya. Soalnya sebenarnya itu ibu saya itu sangat perspektif gitu. Dulu waktu SD bangun jam 5 ngapain? Kan saya api-api muka buku ini. Brem gitu. Bangun pagi setiap saya sekolah, kalau saya pulang kan mondok juga dulu. Ngilo ikut eskul apa? Dituntut untuk aktif. Tapi sama saya tidak suka diturutin. Terus ketika di akhir lapor ada yang jelek, kenapa gini. Nah, saya itu menyimpulkan ketika ada orang tua menanyakan kepada saya, mendengar ada perubahan dari anaknya, itu suatu kebanggaan atau rasa nyaman orang tua yang bisa didapatkan. Dan saya pun ya berpikir ke sana sih. Jadi, kieu orang tua kurang rasakeun dan saya merasa berdosa. Dulu naon tekudu gitu. Variatif ya, variatif sekali sih itu. Variatif sekali. Ini sukanya dari Pawayan itu beda dengan guru-guru yang lain mungkin. Kalau guru-guru yang lain sukanya ya suka anak-anak gitu kan. Nggak ada nilai perubahan kayak gitu, nggak ada. Termasuk saya sendiri ya suka menjadi guru ya fleksibel gitu lah. Ya terus awalnya. Tapi sekarang ya alhamdulillah dijalani aja. Oke, itu untuk sukanya. Satu lagi dukanya apa? Simple aja Pak, nggak perlu bikin sejarah. Siap. Ini soalnya durasinya udah ini ya. Untuk duka itu mungkin lebih ke yang saya rasakan menjadi guru itu gimana ya? Emang sudah budaya dan emang ya udah guru itu kita dituntut untuk sederhana. Dahulukan yang dibutuhkan, kurangi kemauan gitu, seperti itu. Emang awalan itu menjadi tonggak duka itu. Saya tidak bisa mencapai A karena saya itu pertama jadwal ngajar, tidak punya uang dan yang lainnya tidak punya yang lebih gitu. Awal itu menjadi duka bagi saya. Tapi setelah saya menjalani dan banyak berpikir, banyak ngobrol, banyak ya mendalami diri sendiri, pada akhirnya kalau kita terus ke sana ya pada akhirnya duka itu akan ada terus di setiap segmen, baik itu guru dan yang lainnya gitu. Tetapi pada akhirnya ketika kita bisa mencerna dengan baik, ya
Mensyukuri pada ini, bersyukuri ya enjoy saja. Adanya duka itu lebih bukan berarti adanya penyesalan ya, bukan, tapi adanya jalan untuk bisa bertambah bersyukur kembali. Oke ya, terima kasih Pak Wayan atas cerita kemudian kesan pesannya. Ini spesial banget ya, spesial edisi di Pantai Cerita ini bisa jadi dilaksanain tidak tahun depan, tapi bisa jadi 3 tahun ke depan atau ya kalau ada kesempatan lain lah. Makanya ini spesial sekali dari Pak Wayan. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi kesempatan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Pastinya ada 1 atau 2 poin yang sama atau ada beberapa poin yang mungkin berbeda, dan itu tentunya akan menjadi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Oke, mungkin untuk kesempatan ini kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dan bersedia menonton beberapa video yang ada di Santri Cikalongwetan, terkhusus video-video podcast tren. Kemarin ada podcast, ada juga talk show, dan tentunya kami akan terus berusaha, kami akan terus mengupload beberapa video yang berkaitan tentang pengajaran, pengalaman, dan banyak lagi yang pastinya itu akan bernilai positif. Maka untuk itu, jika channel ini membantu teman-teman semua, jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya. Bantu channel ini untuk bisa memberi kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.